Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan, kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani tahun yang baru, memasuki tahun yang baru. Kita bersyukur karena Tuhan menyediakan kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin bahwa di setiap awal tahun kita selalu memulainya dengan resolusi-resolusi atau komitmen-komitmen untuk melakukan perubahan positif dalam hidup kita, seperti mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil atau bahkan untuk meraih pencapaian-pencapaian besar. Apapun resolusi-resolusi atau rencana-rencana itu, sesungguhnya semua itu baik adanya. Sebagaimana Amsal pasal 24 ayat 6a berkata, "Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang." Akan tetapi, tahukah Bapak, Ibu, Saudara bahwa resolusi terbaik di tahun yang baru adalah mengenal dan mengikuti rencana Allah? Mengapa demikian? Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Rencana atau rancangan kita sebagai manusia yang berdosa jauh berbeda dari rancangan Allah yang Maha Suci. Rencana-rencana kita kadang membawa kita kepada kegagalan, kepedihan, kerugian, kehilangan, dan hal-hal buruk lainnya. Tetapi rencana dan rancangan Allah semata-mata mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan Allah adalah memberi masa depan yang penuh harapan kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Lalu pertanyaannya adalah, apakah rencana Allah yang perlu kita kenali, yang perlu kita ikuti, dan di atasnya kita membangun resolusi-resolusi kita? Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ketika Yesus mengatakan semua ini kepada murid-muridnya, Dia baru saja menjangkau dan menyelamatkan seorang perempuan Samaria yang berdosa. Dan perempuan itu kemudian membawa orang-orang sekotanya datang kepada Yesus. Dengan berkata demikian, Yesus menunjukkan kepada kita apa itu kehendak atau rencana Allah, yakni menuntun orang-orang berdosa kepada pertobatan, menuntun orang-orang berdosa kepada pengampunan, kepada keselamatan yang disediakan Allah melalui iman kepadanya. Kedua ayat perjanjian lama yang saya kutip sebelumnya juga berbicara tentang hal yang sama, yakni rancangan keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus yang telah digaungkan ribuan tahun yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, inilah kehendak Allah itu. Inilah rencana Allah yang perlu kita ikuti. Kita harus terlibat di dalamnya. Resolusi-resolusi kita dalam menjalani tahun ini bukan lagi tentang apa yang hendak kita makan, minum, atau pakai. Tetapi biarlah tentang bagaimana kita menuntun orang-orang berdosa, orang-orang tersesat kembali kepada Allah. Maka semua yang lain, yakni kebutuhan-kebutuhan kita, karir dan pencapaian-pencapaian duniawi lainnya akan menjadi tambahan yang akan ditambahkan Allah bagi kita. Terpujilah Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah menolong kami, menuntun kami memasuki tahun ini.
Tolonglah kami agar kami membangun komitmen-komitmen kami, resolusi-resolusi kami di atas rencana dan kehendak Allah, mengikuti apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, tuntunlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.